Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya sendiri Calvin Putra Nugraha. Saya Kartika Dewi Utami. Saya Muhammad Putra. Saya Ahmad Sotek. Nah, di sini dari kelompok kami mau wawancara pelaku UMKM. Langsung ke videonya. Dadah. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak, perkenalkan kami dari mahasiswa program studi manajemen. Nah, di sini tuh kami dapat tugas untuk mewawancarai pelaku UMKM dalam matkul etika bisnis, Bapak. Nah, di sini kami mau mewawancarai Bapak terkait beberapa pertanyaan tentang usaha Bapak mungkin. Nah, untuk pertama-tama boleh perkenalan dulu dengan Bapak siapa? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri. Saya asli dari Purwodadi. Kebetulan saya ada usaha di sekitar sini di wilayah Sukoharjo, di bidang perbesian. Jadi ada, ini kebetulan saya di rak toko itu ya, macam-macam gembira kayak gitu. Mungkin itu cukup Pak. Siap. Jadi udah jelas ya Pak tentang usaha Bapak itu seperti apa gitu? Ya di bidang kayak itu tadi ya, mebel apa maksudnya? Bukan itu maksudnya perbesian. Oh, perbesian ya, kayak perbesian. rak gitu-gitu ya Pak? Ya, jadi memang saya spesialisnya di rak, tapi rak untuk ini, untuk toko. Jadi macam gondola, kayak ada keranjang ciki, meja kasir seperti itu. Terus untuk selanjutnya mungkin sebelum masuk pertanyaan inti ya Pak, mungkin untuk usaha Bapak ini udah berdiri sekitar lama Pak? Saya memulai usaha ini di 2014. Berarti sudah cukup lumayan lama ya? Alhamdulillah. Mungkin langsung aja ya Pak ke pertanyaan intinya aja. Boleh ya. Mungkin dari Bapak ini menentukan suatu keputusan bisnis Bapak ini baik atau benarnya itu gimana Pak? Kalau baik dan benar itu sebenarnya kita juga tidak bisa memutuskan langsung ya. Jadi kalau pandangan saya terkait dengan bisnis atau usaha ini, yang kita cari apa sih? Keuntungan kan? Nah, tentunya kita tujuannya ya mendapat keuntungan itu. Tidak perlu banyak. Yang penting ada. Atau bisa dikatakan dalam berbisnis atau usaha ini, antara barang, kemudian ada permodalan, kemudian ada keuntungan, ini bisa berputar. Di samping kita juga bisa memberikan semacam kalau ada, kebetulan saya kan tidak ada karyawan sih. Hanya kadang saya menggunakan kayak tenaga freelance kayak gitu. Kalau untuk dijalankan sendiri gitu. Ya, kalau untuk pemasangan saya sendiri, tapi meskipun dari itu kan saya juga bisa berbagi dari penghasilan itu juga. Kemudian ketika ada orang yang butuh pekerjaan, meskipun tidak bisa seterusnya setiap hari, tapi mereka bisa menggantungkan saya ketika saya ada pekerjaan yang memang harus ditangani oleh mereka. Jadi cukup jelas ya Pak mungkin. Ya, kalau benar dan tidaknya ini saya tidak bisa menentukan, tapi intinya dari usaha saya yaitu tadi Mas, maksudnya bisa berputar. Berputar dari modal, dari barang yang bisa keluar masuk, kemudian bisa memberikan manfaat untuk orang lain juga. Sudah jelas Bang ini. Boleh ya. Bagaimana Bapak menentukan harga produknya? Kalau harga produk tentunya kita bisa melihat ini ya dari pasar juga, kemudian dari bahan baku. Kalau saya ini kebetulan sebagian bahan baku saya dapatkan saya lelang dari toko-toko besar yang kebanyakan ada yang tutup, kemudian ada yang mereka memang memperbarui bukan produk, memperbarui ini masuk aset. Jadi untuk rak-rak ini kan mereka ada yang memperbarui dengan yang baru, kemudian yang lama ada yang mereka jual. Nah, salah satunya saya yang nangkap. Jadi untuk harga keluarnya ya tergantung dari satu bahan yang saya dapatkan. Kebetulan saya juga ambil barang baru juga, kemudian saya olah,
barang baru ini barang mentah kalau dari saya, kalau yang saya gunakan. Jadi saya ambil barang mentah, saya kerjakan lagi, saya cat lagi, saya cat, kemudian yang lama saya cat ulang. Jadi kan seakan-akan baru. Tetapi saya juga harus memberikan kejujuran untuk mereka yang akan membeli bahwasanya ini untuk bahan yang baru, kemudian ini untuk bahan yang darurat. Nah, seperti itu. Nah, mungkin untuk selanjutnya itu pengembangan usaha Pak, dengan resiko yang mungkin terjadi, kayak mengembangkan inovasi baru, terus mungkin nanti kedepannya itu bakal rugi atau ada risiko yang bakal terjadi gitu Pak. Oh, kalau masalah itu tentu ada Mas, tentu ada. Jadi keinginan ada sendiri ya Bang Pak. Ya, buat kita inovasi. sambil lihat ini Mas, apa namanya, dari ketika saya menjual barang ini, kemudian ada konsumen yang menanyakan, Pak, ada yang ini enggak? Ada yang jenis ini enggak? Banyak Itu request-nya ya, Pak? iya, Jadi- request itu. Kemudian kita juga apa namanya mencoba untuk membuat inovasi dari apa yang mereka Inginkan gitu. tanyakan. Ya, mereka tanyakan. Misalnya yang sebelumnya tidak ada rak ini, kemudian saya bikin rak yang seperti yang diinginkan. Tapi kadang juga ini ternyata yang butuh hanya dia atau di komunitas dia. Oh, jadi cuma satu orang atau dua orang Ya, buat harus ya, Bapak. atau mungkin di kan apa namanya, untuk toko-toko itu mereka kadang ada jaringan, ada yang dari produsen apa itu di jaringannya mereka butuh rak ini, lah itu yang butuh hanya mereka sendiri. Gitu. Jadi ya resikonya ketika saya harus memproduksi atau membuat beberapa, tapi ternyata apa namanya lakunya hanya untuk Orang yang lain. komunitas mereka, jadi yang sisanya ini menunggu konsumen yang Iya. mungkin apa namanya membutuhkan atau tertarik dengan Yang barang lain. yang seperti itu. Itu resikonya. Tapi alhamdulillah selama ini resikonya tidak terlalu besar ya bagi saya, karena dari bahan ketika sudah saya perbarui, kami juga menggunakan finishing yang bagus, itu tidak busuk. Ya, karena besi kan. Iya, beda jadi awet gitu ya, Ya, Pak. dengan makanan atau Beda. mungkin dengan kayu itu agak ini ya, meskipun usianya lama, tapi kalau kayunya bagus mungkin bagus, tapi karena besi saya sudah mencoba untuk memperbaiki dengan sebaik mungkin, itu pakai finishing yang bagus juga, jadi keuntungan saya tidak busuk. Oh, gitu. Nah, Untuk kualitas ya. bisa dijamin bagus Ya, gitu ya Pak. ya. Meskipun barang lama, bagi saya menjaga mutu ini harus sama dengan yang baru. Iya. Gitu. Jadi meminimalisir resiko. Gitu. Ya tergantung ini juga Mas, pesanan dari Konsumen itu. konsumen. Ya, tapi kadang saya juga ini berinovasi sendiri. Berinovasi. Jadi kayak punya ide gitu langsung. Ya, berarti ada ukuran yang kan itu kadang tertentu sih ukurannya, untuk yang standarnya itu ada. Saya kadang membuat yang mini atau seperti miniatur, tapi ternyata malah mereka Malah laku gitu Iya. ya Pak, malah tertarik gitu Iya. ya. Buat aksesoris di kamar Iya. atau di ruang tamu itu kan mungkin bagus. Pak. Ya, gitu. Gitu mungkin. Iya, Pak. Apa dampak yang dirasakan Bapak ketika nilai dolarnya naik terhadap usaha ini dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau perbesian sebenarnya sangat terpengaruh, sangat terdampak, karena ini kan kaitannya dengan ekspor impor. Tapi terkait dengan bahan baku yang sebagian memang saya ambil dari lelang barang bekas, ini menjadi keuntungan tersendiri. Tapi memang ada, kalau yang baru saya justru saya memang terdampak itu kan, harga bahan baku yang baru ini harganya lebih tinggi. Ya kita harus menyesuaikan. Karena bahan bakunya juga bahan besi atau Pak, itu mungkin Ya. susah dicari juga. Terus Ya. Kita inovasinya hanya ini Mas, memperbanyak untuk menawarkan yang saya dapat bahan bakunya dari bahan bekas, untuk meminimalisir saya belanja bahan yang baru. Itu kalau mereka ada yang menginginkan dengan barang yang baru, ya kita silakan Pak. harganya Lebih. gimana, Oh, ya, cocok kita- apa ya. tidak. Kalau tidak cocok ya tidak saya lepas. Yang penting saya dalam mengambil keuntungan pun saya tidak perlu banyak sebenarnya, tidak perlu banyak. Mereka bisa jalan, saya juga bisa jalan. Ini itu. Jadi
kalau apa namanya, kalau terkait dengan nilai dolar ini memang di bahan baku yang Pengaruh ya Pak? Ya, sangat berpengaruh. Mungkin gitu. Dari lain. Mungkin selanjutnya itu kan mungkin usaha Bapak ini persaingannya ketat ya Pak di era yang sekarang ini mungkin. Nah terus untuk apa cara mengatasi itu dari produk luar juga kan mungkin sering banyak apa konsumen itu sering milihnya itu malah dari produk yang diimpor dari luar negeri, mungkin dari kualitasnya juga bagus, terus harganya mungkin kebanyakan juga murah. Nah itu dari Bapak itu cara mengatasinya gimana Pak? Kalau saya kebetulan apa namanya, dalam usaha saya berupaya untuk menggunakan bahan yang bagus Mbak. Jadi tapi, berani bersaing gitu ya sama produk impor. Ya, untuk harga juga saya berani bersaing. Kebetulan di beberapa pengalaman saya dari konsumen yang pernah membeli apa namanya arak-arak dari tempat saya, mereka ternyata bisa membandingkan sendiri. Dan apa namanya, ketika saya harus mengeluarkan barang atau menjual barang tersebut ke konsumen itu kadang apa ya, kalau barang-barang yang dari luar itu yang harganya murah, ketika mau menambah, mau menyambung atau mungkin mau apa ya, mengganti salah satu komponen, itu mereka kebingungan. Ya, karena yang murah itu kadang mereka tidak standar. Iya, kan biasanya ada kata ada harga, ada kualitas. Nah, iya, iya, Pak. Nah, ada kualitas, ada harga, ada kualitas. Kalau saya kebetulan untuk produk-produk yang saya produksi atau saya kembangkan ini, saya yang standar. Jadi disambung dengan produk yang lama atau produk yang lain itu lebih banyak nyambungnya. Itu di samping itu saya juga apa namanya banyak berinovasi untuk yang kiranya memang bisa di komponen-komponen yang saya miliki atau saya produksi ini bisa dipasangkan dengan yang lain. Oh, jadi bisa digunakan di produk yang lain. Iya. Terus di samping itu dari pengalaman juga ini Mas, itu bahan-bahan yang murah itu memang apa ya, bahannya tidak sama memang dengan yang saya produksi. Itu rata-rata gitu. Jadi ketika dipasang itu udah kelihatan. Kalau yang standar itu pasti bisa katakanlah presisi, bisa center, bisa kokoh kan gitu. Tapi untuk yang apa namanya, yang murah itu ya bisa dilihat lah. Itu ya itu tadi ada harga, ada kualitas. Nah, seperti itu. Lanjut pertanyaan berikutnya ya Bapak. Saat permintaan produk meningkat, gimana Bapak memastikan harga tetap wajar dan tidak mengambil keuntungan yang lebih? Oh, siap G. Kalau itu harga lagi. Ya, kalau itu memang saya menjaga karena saya ini ya menjaga kepercayaan ke konsumen juga. Jadi untuk keuntungan banyak yang sesaat itu nanti bisa merugikan kita sendiri. Tapi kalau kita menentukan harga itu sesuai dengan harga global, maksudnya untuk di pasaran mungkin di Indonesia ini seluruhnya harganya sekian, harus naik, harus turun kan gitu. Kita mengikuti aja. Perkembangan zaman ya, juga kalau ya, Pak. Kita memutuskan mengambil keuntungan lebih banyak, kadang nanti menjadi kerugian iya setelah ini gitu loh, setelah itu. Jadi alhamdulillah kebetulan untuk saya ya dibanding dengan kan ada beberapa ya di sini di wilayah Sukoharjo itu usahanya sama tapi kebetulan untuk kualitas terus untuk harga kemungkinan saya ada di bawahnya sedikit lah, meskipun nggak banyak. Jadi untuk permintaan yang banyak pun saya juga harus menjaga harga biar mereka tetap percaya dengan kita. Balik lagi gitu. Ya, kalaupun kita mengambil keuntungan paling dari ini Mas, dari dari ongkos atau biaya pengiriman. Ya, kalau pemasangan kan kebetulan saya sendiri. Pemasangan tuh nanti saya bisa dengan tenaga dari saya, tapi itu nanti saya ambilkan dari keuntungan penjualan.
Kalau yang apa namanya untuk ongkos kirim ini biasanya dia hanya ditambah dari itu aja. Itu untuk daerah Solo Raya pun setahu saya belum pernah sih ambil apa namanya ambil biaya untuk pengiriman. Saya belum pernah untuk Solo Raya. Itu yang di luar Solo Raya saya baru, misalnya kayak di Ponorogo, ke Purwodadi, ke Madiun, ke Blora kayak gitu, ke Semarang itu. Kalau yang di luar Jawa itu kan memang ada ekspedisi, itu saya serahkan ke mereka. Saya misalnya keluar Jawa itu ke Kalimantan, terus Sulawesi itu jauh. Ya alhamdulillah Mas, itu saya paling hanya ngantar sampai ke Semarang, ekspedisinya sana, terus nanti ongkos kirim ini penambahnya kalau banyak pun ya paling nggak sampai full ya, saya tetap ya gitu Mas. Itu udah paham? Ya, paham, sangat paham Pak. Ya. Mungkin ini untuk pertanyaan terakhir ya Pak. Ada tips nggak Pak untuk membangun budaya kerja itu yang mengutamakan kejujuran, tanggung jawab, terus untuk menjalani usaha ini Pak? Ada tips nggak untuk mungkin orang-orang sana yang baru mau masuk ke bidang usaha yang seperti Bapak ini, mungkin ada tips sedikit? Kalau saya dalam berbisnis atau menjalankan usaha memang kejujuran itu jujur ya Pak? Ya, kejujuran, amanah. Jadi gini, ketika ini kan saya sama seperti menjual jasa kan, menjual jasa ini loh ada barang saya, ini saya nggak bikin, tapi ini jasa membuat barang ini kan untuk digunakan oleh mereka. Lah bagaimana kita bisa menjaga mutu itu? Jadi memang harus menjaga kejujuran, amanah itu. Saya sendiri secara pribadi itu dalam menjalankan bisnis ini sebenarnya hanya untuk menambah silaturahmi kekeluargaan, mencari ya kalau untuk keuntungan besar itu sebenarnya gampang sekali, itu kita dapat keuntungan besar, tapi bisa jadi nanti malah jadi apa namanya kerugian kita setelahnya. Jadi kejujuran lah, yang pasti kejujuran, amanah, kita menjaga kualitas barang yang kita produksi, kemudian kita juga disiplin Mas. Disiplin itu misalnya gini, Masnya ini pesen ke saya ya, pesen ini berapa hari Pak, itu misalnya saya kasih waktu 1 minggu ya, kalau bisa 1 minggu atau sebelumnya kita sudah harus jadi. Nah, jadi kan kita harus menjaga itu biar konsumen juga percaya lagi gitu ya Pak ya. Jadi kejujuran, disiplin, amanah kayak juga tanggung jawab gitu. Iya. Kalaupun misalnya gini, kita ada kendala, kita sampaikan apa adanya. Misalnya kita tawarkan, kita kan punya link-link kayak gitu, kayak yang di usaha saya itu. Misalnya saya tidak mampu atau memang baru ada kegiatan ada urgent untuk saya yang memang tidak bisa ini, ya coba kita dengan teman kita ya, kalau mau ini saya ambilkan ini gimana. Tapi ya kita harus dengan kualitas yang paling tidak sama lah, sama dengan yang kita 12 itu ya Pak? Ya kalau bisa 12 atau 11 kan. Iya. Gitu. Jadi cukup sangat jelas ya Pak, mungkin terkait usaha Bapak ini dari awal sampai akhir, terkait awal mula produk sampai akhir produk itu ya Pak? Ya awalnya saya juga coba-coba sih. Saya juga coba-coba, tapi saya juga dulu bingung Mas. Jadi ketika mau menjalankan bisnis ini sama sekali saya belum pernah terjun sini. Saya hanya lihat orang bisa nggak saya. Ternyata setelah kita masuk di bisnis ini atau di usaha ini ada komunitas. Iya, ada komunitas. Ya komunitas kan kita tahu juga, orang itu ada yang sifatnya bersaing, ada yang sifatnya bekerja sama. Kalau saya pilih yang bekerja sama sih sebenarnya. Jadi saya tidak ya untuk bersaing itu nantilah. Itu nanti konsumen yang akan menentukan, oh sana barangnya bagus, oh sana pelayanannya bagus. Itu kan ada yang pelayanannya kayak gitulah. Itu barangku itu apik tenan ya, seperti itu. Kalau saya biasa-biasa saja ya, yang saya miliki seperti itu, yang saya kerjakan seperti itu, kemampuan saya bagusnya ya seperti itu, monggo dinilai seperti itu. Mungkin ada lagi? Mungkin sudah sih Pak. Cukup. Ya nanti kalau mungkin ada yang masih kurang atau
Ini tugas kan? Iya, tugas. Nah, tugas. Jadi nanti kalau masih ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Baik, Pak. Baik pun enggak apa-apa. Iya, siap, Pak. Nah, itu ya. Mungkin saya juga dapat ilmu yang baru gitu loh Pak, Oh, terkait gitu. usaha-usaha seperti ini, karena kan Ya. belum pernah mencoba atau belum pernah mendengar gitu. Karena di daerah saya itu nggak ada Pak yang kayak gini tuh. Di sini memang hanya beberapa saja memang untuk di wilayah sini. Nah, enggak begitu banyak. Makanya dulu bingung saya. Itu laku enggak sih kayak gitu tuh? Laku apa enggak? Tapi ternyata ya itu tadi kita masuk di dunia itu memang ada kayak sebenarnya bukan jaringan, bukan komunitas. Mereka butuh kita, butuh barang maksudnya. Kita butuh uang dari mereka. Jadi mungkin cukup sekian sih Pak Oh, gitu. pertanyaan yang Oh, siap. bisa saya tanyakan ke Bapak. Mungkin sudah sangat jelas. Terus saya juga dan teman-teman dapat ilmu yang bermanfaat juga. Mungkin buat kedepannya nanti setelah lulus mungkin bisa mikir-mikir juga. Bisa Ya. bisa dikembangkan itu Ya. bagus itu. Minta doanya sih Pak. Siap. Jadi Doakan waktu. Siap. Sukses ya. Ya Pak, Untuk semoga semuanya. nanti usahanya makin lancar, sukses Amin. terus. Amin. Terus Amin. mungkin banyak konsumen yang tertarik produk Bapak gitu ya Pak. Amin. Mungkin cukup sekian dari saya dan teman saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.